Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh rasa syukur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah mengikuti video perjalanan kami. Bagi kalian yang belum menyaksikan episode 1, silakan ditonton terlebih dahulu agar alurnya tidak melompat dan lebih enak ditonton prosesnya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan cerita ini. Alhamdulillah, sekarang kami sudah mendarat di Beijing Capital International Airport. Seperti layaknya hub airport yang besar, terminal bandara ini cukup nyaman dan besar, dengan segala fasilitas yang memadai. Walau menurut saya, Terminal 3 Cengkareng juga tidak kalah bagusnya. Tempat yang barusan kami datangi tadi adalah tempat untuk registrasi free internet selama berada di bandara. Jadi, nanti saat mendarat di Moskow, rencananya kami baru akan menggunakan paket roaming. Sehingga di Beijing ini kami memanfaatkan saja fasilitas free internet yang disediakan. Walau kayaknya sih kecepatannya kurang memadai, tapi ya oke lah. Dan saat ini saya akan mencari fasilitas air panas tanpa bayar untuk menyeduh kopi yang sebelumnya sudah saya siapkan di tumbler. Tampaknya selain di sini terdapat beberapa titik air minum dan air panas tanpa bayar. Cukup membantu bagi kalian yang suka kopi seduh sesuai selera yang kalian bawa. Kopi sudah habis diseruput. Ternyata bangku di ruang tunggu ini cukup menggoda untuk digunakan meluruskan kaki sambil merem tipis-tipis. Ya kalau sampai ketiduran itu hanya faktor kebablasan saja. Ini terinspirasi waktu tadi kami keluar dari ruang imigrasi. Banyak banget turis transit yang tidur di bangku tadi pagi. Ya memang empuk sih bos lonjoran. Selesai merem, kami beli sandwich karena kami tidak tahu nanti di pesawat jam berapa servis makan disajikan. Jika kalian melakukan perjalanan jauh, pastikan jangan sampai terlambat makan. Setelah bosan berjalan-jalan di seputar Terminal 3 bandara ini, dan selesai mengisi lambung kanan dengan sandwich, saat ini kami berjalan ke arah gate keberangkatan untuk persiapan menuju Moskow, yaitu di gate E31. Di mana pesawat dijadwalkan akan berangkat pada pukul 13.45 yang kurang lebih 1,5 jam dari sekarang. Sebagai informasi, waktu Beijing adalah 1 jam lebih cepat dari waktu Indonesia bagian Barat. Wow, setelah beberapa puluh menit menunggu, ternyata antrian penumpang dari Beijing menuju Moskow ini cukup banyak. Hahaha, tapi orang Indonesianya tampaknya hanya kita bertiga. Dan kalau saya lihat, kebanyakan para penumpang dari Beijing ini wajahnya sudah mulai kelihatan kental wajah-wajah Rusia.
Dan setelah selesai asik mengantri, sekarang saatnya kami akan masuk ke dalam pesawat ini. Nah, ini adalah penampakannya dari luar. Bismillah, selamat sampai di tujuan. Oh iya, untuk perjalanan ke Rusia dari Beijing ini kami menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300-300ER dengan konfigurasi seatnya adalah 343. Dari konfigurasi seat tersebut, maka kami bisa memilih seat yang segaris karena kami berangkat bertiga. Maaf, saya masih terdistract dengan pesawat Airbus semalam. Ternyata konfigurasi seat pada Boeing ini adalah 333 dan itu pas bagi kami untuk bisa memilih seat dekat jendela. Dan alhamdulillah semalam waktu di Cengkareng kami mendapatkan bonus bisa memilih seat yang jarak kakinya lebih lebar. Biasanya kan di emergency, tapi pilihan ini berbayar. Maka kami diberikan seat persis di belakang area kelas bisnis yang seharusnya setiap orang harus menambah sebesar 1 juta rupiah. Tapi kami bertiga free. 这边已关闭，乘务员操作滑梯预位，交叉护检。для ног необходимо поднять их в верхнее положение. Boeing 777-300ER Air China ini adalah pesawat jarak jauh yang populer. Dengan kabin luas, menawarkan konfigurasi multi-kelas, yaitu ekonomi dan bisnis, tempat duduk nyaman untuk penerbangan panjang, dan sistem hiburan dalam penerbangan yang handal. Meski mungkin sedikit ketinggalan zaman, tapi tetap menjadikannya pilihan solid untuk rute internasional Air China yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia. Pesawat ini dikenal karena performanya, kenyamanan, dan kehandalannya dengan mesin GE90-115B yang bertenaga. Ya, memang yang saya rasakan take off-nya tadi rasanya smooth banget. Ternyata setelah 1 jam mengudara, servis makan siang dibagikan. Menunya cukup menarik, tentu kami pilih yang halal. Kali ini sajiannya ada nasi dan daging, juga sayuran, dan masih ada roti plus butter, serta buah seperti biasa. Walau tadi brunch kami makan sandwich, menu ini sangat oke lah sebagai makanan yang bisa menjaga tubuh kami tetap terjaga fit. Salah satu perbedaan dari seat di belakang area kelas bisnis adalah terdapat stop kontak. Jadi kalau handphone kita standarnya memerlukan fast charging akan sangat bermanfaat. Tapi saya tidak tahu apakah fasilitas ini juga terdapat di jenis pesawat full board yang lain.
Wah, alhamdulillah. Sebelum mendarat masih lagi diberikan servis makan. Ini yang disebut makan malam yang kesorean. Tapi oke lah, menunya tetap halal dan mengenyangkan. Jadi saat nanti mendarat sudah semakin fit, insya Allah. Overall, penerbangan ke Rusia dengan China Air ini cukup nyaman. Seperti tadi kalian bisa lihat, landingnya pun terasa soft. Dan penerbangan ini juga on time. Cukup recommended sebagai pilihan jika kalian ingin melakukan perjalanan mandiri ke Rusia. Tapi pastikan sebelumnya jam keberangkatan, transit, dan kedatangan sesuai dengan keinginan kalian. 各位旅客，欢迎您来到莫斯科谢列梅捷沃机场。我们将在2号候机楼进港。莫斯科离北京的时差为5小时。现在是当地时间星期四下午4点52分。室外的温度12摄氏度，54华氏度。北京海疆馆的时间距离，为了您和他人的安全，请继续留在座位上并系好安全带。确保您的手机行李妥善安放，直到安全带指示灯熄灭。在进行稳后，请您小心打开行李架，以免行李滑落。到达莫斯科的旅客，可在本站办理检疫、入境及海关手续。如果您需转乘其他航班，请到机场柜台办理中转手续。全体机组成员再次感谢您选乘星空联盟成员中国国际航空公司的航班。我们很荣幸与您共同度过了一段愉快的旅程，期待与您再次相会。祝您在莫斯科愉快，再见。Bye, have a nice day, goodbye. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, terhitung sejak berangkat ke Bandara Juanda sebelum jam 2 siang pada tanggal 2 April, alhamdulillah sekarang jam 5 sore waktu Moskow tanggal 3 April kami mendarat di Bandara Sheremetyevo. Sekedar informasi, perbedaan waktu Moskow dan WIB adalah 4 jam lebih awal dari WIB. Dan di Rusia seringnya jam 5 sore masih terasa terang banget. Kurang lebih mungkin seperti jam 3 sore di Indonesia. Kesan pertama masuk wilayah teritorial Rusia sudah kayak di film-film ya. Nah, tampaknya di depan itu adalah jalur ke imigrasi. Pastinya tidak boleh divideokan. Sebelumnya saya akan ke toilet dulu, tapi tidak usah saya spill toiletnya ya. Dan rencananya nanti setelah selesai proses imigrasi, agar kami bisa berkomunikasi di negeri orang, maka kami akan segera mengisi paket roaming dari Telkomsel. Ini adalah notifikasi yang kami terima di handphone masing-masing. Bagi saya, ternyata notifikasi ini tidak hanya sekedar informasi, tapi juga menjadi insight di saat yang tidak kami sangka. Wah, ini sungguh di luar prediksi kami. Pertama, kami tidak mengira bahwa saat sekarang
Maksudnya saat video ini dibuat, kartu Visa atau Master tidak bisa digunakan untuk tarik tunai di Rusia. Sedangkan kami tadi saat di Beijing tidak terpikirkan ke money changer untuk tarik tunai dan atau tukar rubel. Sekedar informasi, mencari rubel di Surabaya sangat sulit dan terbatas. Kami juga telah mencoba mendatangi semacam jasa keuangan seperti kartu debit di bandara. Ternyata juga tidak menerima Visa dan atau Master. Sedangkan rupiah tidak diterima di Rusia. Stres? Ya pastilah, tapi kami tetap berusaha tetap tenang dan yakin. Kami tidak mungkin terdampar selamanya di bandara. Saya mencoba berkomunikasi dengan gerai taksi online lokal di bandara untuk mencari informasi di mana kiranya bank yang sore ini masih buka untuk tarik tunai. Dan akhirnya kami memberanikan diri bergerak. Booking taksi online untuk mengambil peluang ke bank yang diinformasikan. Ketika kami masuk mobil taksi online, di sini bahasa menjadi hambatan komunikasi bagi kami, karena ternyata sang supir tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga sempat terjadi miskomunikasi arah tujuan. Dan hal ini menjadi lebih parah ketika sampai di bank yang disarankan, sama saja tidak bisa tarik tunai menggunakan Visa atau Master. Wah, mana uang rubel 100 yang kami miliki ketelisut pula di Surabaya sebelum berangkat. Jadi semakin lengkaplah trouble-nya. Jujur Li, baru kali ini saya pribadi naik taksi dengan was-was. Karena ini di negeri orang, tanpa kenalan dan tanpa pegang uang karena sistem alat tukar uang tidak bisa berfungsi. Karena saya tidak traveling sendiri, maka saya harus lebih memikirkan keselamatan keluarga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi saya berusaha tetap jernih sambil tetap waspada karena supir taksi ini sudah mulai kontak temannya. Alhamdulillah istri dan anak saya tetap bisa tenang. Jadi ini sangat membantu kondisi tidak menjadi lebih buruk. Seperti apa yang mereka rasakan saat itu, yuk simak perbincangan santai kami. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami akan membahas ketika pengalaman kami di Rusia yang pada malam hari kami mendapatkan trouble dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikannya. Nah, saya tidak berjalan sendiri ya. Saya bersama keluarga, ini ada istri saya dan anak saya. Mereka akan menceritakan bagaimana perasaan mereka dan bagaimana rasanya selama liburan kami di Rusia. Silahkan, yang mau duluan siapa? Aku deh. Jadi Kamera di situ. perasaannya ya begitu kita merencanakan perjalanan ke Rusia pasti excited ya, pasti seneng. Terus wah ini negara yang memang belum pernah kita datengin dan ada stigma mungkin ya yang dibilang Rusia itu keras, terus mungkin ada tirai besi gitu ya, negara tirai besi. Nah, tapi overall perjalanan kami itu sangat menyenangkan, sangat banyak pengalaman-pengalaman baru yang memang nggak kita dapatkan ya, seperti perjalanan ke negara lain.
ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan semua kendala dan kita bisa melaluinya bertiga bersama-sama dengan baik. Itu sih kesannya. Jadi pertama kali waktu kita malam itu tidak bisa bergerak ya dari bandara, itu kan error banget itu. Kita tidak punya uang sama sekali, bukan tidak ada uang dalam bentuk yang berbeda, tapi tidak bisa digunakan. Terus tiba-tiba kita dihadapkan di situasi yang saat itu sih saya sih jujur itu juga cukup was-was ya, karena bawa keluarga. Ya. Tapi dukungan kalian tuh bagi saya menguatkan untuk bisa melalui semua itu dengan cukup baik. Ya. Nah sekarang apa yang kalian rasakan pada saat itu? Ya terus terang sempet agak tegang gitu ya. Sebenarnya sih nggak panik ya, karena suami saya Mas Denny, Farel juga santai gitu. kita nggak panik, jadi kita memikirkan beberapa langkah apa ini yang harus kita lakukan. Kan ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, cek ATM. Beberapa ATM di bandara kita cek. Terus Silakan Mbak. ada seperti lembaga perbankan, itu kita juga sempat datangi, sempat masuk. Kemudian sempat juga didatengin sama orang ya, nggak tahu itu orang dari mana, menawarkan untuk tukar gitu kan. Ada cowok yang waktu itu di bandara, tapi kita ragu juga. ya kita nggak yakin juga. Terus sempat nanya juga ke petugas taksi Yandex di bandara, dapat informasi ada ATM. Nah yang paling menegangkan mungkin ya pada saat kita di taksi itu sempat miskom dengan sopir taksinya, karena dia dapat informasi dari petugas yang di bandara Yandex taksi bahwa kita akan ke apartemen, padahal kita mau ke ATM gitu kan dapat informasi ada ATM yang masih buka ya malam itu. Tapi ya sepanjang perjalanan sempet gimana ya, sambil mikir ya, untungnya Mas Denny akhirnya terbersit pikiran ke kedutaan. Akhirnya kedutaan, dan itu memang solusi yang paling baik. Jadi ya kita nggak was-was karena kita yakin bahwa pasti akan ada solusi ya, kayak iklan ya, pasti ada solusi. Tapi memang itu kenyataannya. Pada saat di taksi tiba-tiba Mas Denny teringat, wah ada kedutaan di Moskow. Jadi kita akhirnya ke kedutaan, dan beneran kita dapat di situ kayak kebuka jalan gitu ya, semua apa yang harus kita lakukan gitu ya, hal-hal yang mungkin akan jadi stopper atau halangan, akhirnya ya bisa selesai dengan kita datang ke kedutaan gitu. Terus gimana perasaanmu waktu trouble itu gimana? Terus yang buat kamu yakin itu apa? Kalau aku sih awalnya ya panik ya, jujur aja panik. Tapi kan ada bapak sama mama ya, jadi aku lebih tenang lah, karena aku yakin kalian berdua bisa cari solusi lah. Apalagi di situ aku kan juga jadi belajar gimana caranya buat tetap tenang sama cari solusi di situasi yang genting. Itu aja sih mungkin singkat dari aku. Kapok ke Rusia kemarin? Apa? Overall kapok nggak ke Rusia kemarin? Nggak juga sih, seru sih. Dan udah ada pengalaman juga kan ke sana. Jadi bisa lebih prepare lah ke depannya. Oke, terima kasih ya. Oke. Hal yang menarik apa di Rusia selama perjalanan kemarin yang membuat kamu rekaman positif apa? Hal yang paling menarik pastinya salju ya, soalnya kan aku pertama kali
lihat salju. Jadi ya senang aja, soalnya biasanya lihat cuma di film, akhirnya bisa ngerasain langsung, bukan salju buatan, tapi yang beneran salju. Di Genting Island Ya. salju buatan. Ya, yang di mall gitu kan salju buatan, ini salju beneran, bisa main salju beneran, kan seru. Oke, jadi gini, hal yang tidak kita duga pada saat kita datang itu kita sama sekali tidak memiliki rubel, tapi kita merasa yakin bisa menukarkan uang narik tunai dari ATM melalui Visa atau Master. Ternyata di sana di-ban karena Rusia sedang konflik dengan Ukraina dan itu dampaknya sangat besar. Alhamdulillah waktu itu kami mengisi paket Telkomsel itu pada saat tiba di Rusia, sehingga notifikasinya itu muncul di saat-saat kita sedang buntu memikirkan ini bagaimana solusi. Jadi akhirnya ketika di taksi itu memang paling krusial. Saya sendiri merasakan rasanya begitu was-was karena saya bawa keluarga, tidak tahu mau kemana, tidak ada keluarga di sana, tidak ada kenalan, dan kita berangkat semua sendiri. Tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi yang sama sekali kita tidak bisa memprediksi ke depan seperti apa. Jadi akhirnya saya mendapatkan insight notifikasi dari paket roaming Telkomsel. Akhirnya saya ke konsulat, dan semua itu sudah diatur. Di situ kita dimudahkan. Kebetulan yang menjaga pintu depan itu adalah orang Indonesia, jadi kita diterima dengan baik. Kita dipinjami uang dulu untuk membayar taksi, dan itu harganya cukup lumayan ya, karena kita keliling, jalannya juga macet di Moskow. Terus selesai itu saya udah tenang, mau tidur di mana saya sudah belum memikirkan, sampai akhirnya datang seorang Pak Fatah itu Kepala konsulat di Moskow, yang kebetulan 2 hari yang lalu beliau ditarik ke Jakarta. Jadi beliau belum sempat pulang ke Indonesia, malam-malam datang menemui kami, membantu kami mencarikan teman-teman yang sedang sekolah di sana untuk bisa menukarkan rubel, dan alhamdulillah kami mendapatkan rubel sesuai yang kami harapkan, karena rubel di Surabaya susah banget, susah sekali di rubel di Surabaya. Dan untuk pembayaran down payment apartemen yang kita sewa itu bisa dilakukan lewat Visa atau Master. Ternyata pelunasannya itu harus pakai rubel. Nah, kita minta tolong lagi kepada Mas Azril yang membantu kita untuk melunasi malam itu untuk pelunasan apartemennya, dan itu tidak mungkin kita kalau tidak dibantu oleh orang lokal ya, karena yang pemilik apartemen sudah menunggu sampai malam, dan akhirnya bisa dibayar dan kita bisa masuk ke apartemen jam 1 malam. Dan tidak hanya sampai di situ, ketika kita ke Saint Petersburg pun kita dibantu membayar untuk pelunasan apartemen yang kita sewa di sana lewat Mas Azril. Jadi kesulitan yang kami terima pada saat itu, kita yakin, saya pribadi yakin selalu ada jalan asal kita mau berusaha dan tidak fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya. Jadi akhirnya alhamdulillah dari kesulitan yang kami hadapi malam itu malah memudahkan jalan kami ke depan selama liburan di Rusia, dan itu amat sangat membantu. Jadi kira-kira seperti itu pengalaman kami. Masih mau jalan lagi ke tempat yang lebih. Jadi terima kasih ke Telkomsel ya. Terima kasih ke Telkomsel. Ada notifikasi. Insight. Iya. Terima kasih Pak Fatah, terima kasih Mas Azril, Terima kasih dan Pak Bapak Fatah, yang Mas Azril, menerima kami dengan baik. Ahmed. Ahmed ya, kita ketemu Ahmed di Rusia. Orang Rusia yang baik hati dengan tulus mau membantu kita, menemani. Awalnya dia tidak ingin ke masjid yang kita tuju, berbeda masjid, tapi dia mau menemani kita masuk ke masjid yang kita inginkan, dan akhirnya kita diberikan
kartu identitasnya untuk bisa Iya. untuk bisa pasportnya dia Ya, paspor untuk untuk mendaftar daftar kartu handphone di sana. Karena- beli kartu prabayar. Iya, karena peraturan baru itu telepon itu tidak bisa digunakan oleh penduduk selain penduduk asli. Harus Iya, memiliki paspor. penduduk lokal. Harus penduduk Iya, lokal. turis nggak bisa beli Turis nggak kartu bisa. lokal. Dan itu membantu banget untuk pemesanan taksi online dan banyak ya. Map. Thank you Ahmed, orang baik banget. Selama kita Jangan di lupa terima kasih juga ke Mas Rey. Mas Rey, selama kita di St. Petersburg pun kita dibantu oleh Mas Rey, itu temannya Mas Azril. Kita tiba-tiba didatangi sama Mas Rey dan diantarkan keliling St. Petersburg sama sehari. Ya sisanya memang kita explore sendiri ya. Tapi banyak membuat kita merasa terbantu ya. Waktu kita mau keluar dari mana, mau naik hop on off itu Iya. dibantu orang Iya. banyak banget. Orang Rusia Iya. bagi Helpful. saya helpful. Ternyata nggak stigma serem ya. Sesangar yang seperti ada Sangar di serem. film-film. Jadi jangan takut ke Rusia. Perjalanan mandiri itu tantangannya oke. Sampai ketemu. Ini kan kita lah pinggiran nih Pak. Lebih dekat lewat center sebenarnya Pak. Iya, Nggak macet juga. kan ke Belarus ya kan mesti lewat sini ya. Alhamdulillah setelah kami pegang rubel yang diperkirakan sesuai dengan kebutuhan kami selama traveling di Rusia, Sampai malam dan masih buka payment ya? kekurangan Jam sewa 1 apartemen di tapi- Moskow malam itu pun dibantu transfer oleh Mas Azril. Apa Bang di sini Bang? Kami Bisa pun ada tram nggak? masih diantar ke apartemen malam itu oleh Pak Fatah Ada, sekitar tapi lama jam bisa, Bang. 12 malam. Kalau Di sini taksi aja Pak. 20 Abangnya mau turun sini nih. 24 jam. Non Rusia. lokal, non Rusia. Penting Ibu ada internet kan? Ada, internet ada. Iya. Iya, bayarnya yang cash ya. Nanti kereta paling. Terima kasih kepada Pak Fatah, Mas Azril yang datang bersama temannya, juga Bapak Security yang berjaga serta menerima kami dengan sangat baik saat kami datang di Konsulat Indonesia di Moskow, hingga membantu kami untuk bisa negosiasi melunasi pembayaran biaya taksi kami dengan harga tawar-menawar yang menjadi amazing ongkosnya. Nggak apa-apa lah, yang penting kami selamat. Dan juga kepada Telkomsel yang notifikasi roamingnya menjadi insight bagi saya untuk memutuskan ke konsulat di menit-menit yang sangat krusial di dalam taksi yang kami benar-benar blank. Alhamdulillah atas kemudahan ini ya Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tetap ikuti kelanjutan perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.